Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Novian, mahasiswa PPG dalam jabatan RP3 UIN Salatiga tahun 2023. Berikut video PPL saya yang ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik semuanya ya. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada yang sakit, semuanya sehat? Sudah sarapan pagi seluruhnya? Oke, berarti semuanya sudah sarapan pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Disilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih ketua sudah memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengambil absensi seluruh atau siswa terlebih dahulu. Aina Fajri, Alfeni Diwiyanti Anwar, Anatasha Amrianti, Anissa, Azwar Hakim, Cutari, Desmita, Indrianto, M. Fadil, Miftahul Jannah, Umi Khalila. Oke, seluruhnya hadir? Alhamdulillah. Terlebih dahulu Bapak akan mengirimkan link asesmen awal kepada kalian. Silahkan kalian untuk mengerjakannya di smartphone masing-masing. Oke, Bapak akan mengirimkan link asesmen awal terkait dengan materi kita, yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Oke, sudah, silahkan diakses dan dikerjakan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis diferensiasi atau differential instruction, atau pembelajaran berbasis perbedaan gaya belajar siswa di kelas. Bapak sudah membagi kalian kepada 3 kelompok ya, berdasarkan gaya belajar masing-masing. Kelompok 1 gaya belajarnya visual, kelompok 2 audiovisual, dan kelompok 3 kinestetik. Jadi kita akan mempelajari materi hari ini dengan pembelajaran berbasis kepada gaya belajar siswa yang ada di kelas ini. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan kepada kalian terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah melalui model pembelajaran berbasis perbedaan gaya belajar atau DBL, peserta didik dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menjelaskan teori, proses, dan jalur sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran differential instruction, peserta didik dapat menganalisis dampak dan memetakan strategi dakwah Islam dalam proses islamisasi di Indonesia. Dan yang ketiga, melalui model pembelajaran DBL, peserta didik dapat meneladani semangat dakwah Islam dengan cara damai di Indonesia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk materi apa materi kita hari ini? Masuknya Islam ke Nusantara. Oke, teori masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang teori masuknya Islam ke Nusantara, ya, kita akan mereview tentang materi kita sebelumnya. Ya, di mana di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kondisi Islam atau kondisi masyarakat di Nusantara pra
pra-Islam. Ya, bagaimana kondisi pra-Nusantara atau kondisi masyarakat di Nusantara pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam? Mereka menganut agama nenek moyang mereka. Oke, nah, jadi secara agama ya sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Nusantara itu memeluk agama ya, agama kepercayaan nenek moyang ya, dan juga agama-agama lainnya. Agama lainnya apa? Hindu, oke, Buddha dan sebagainya. Itu adalah agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara pra-Islam itu dalam hal kepercayaan. Begitu juga dalam hal ya kebudayaan. Apalagi? Nah, kesenian ya. Jadi semuanya ya tercampur aduk atau dipengaruhi oleh yang namanya kepercayaan Hindu dan Buddha. Nah, sekarang kita masuk kepada materi ya tentang teori ataupun sejarah masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Baik, Bapak akan atau men-share kepada kalian ya terkait dengan gaya belajar masing-masing ya. Untuk kelompok visual ya, Bapak akan mengirimkan kepada kalian link video yang berisikan tentang bagaimana ya teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ya, silakan kalian akses melalui smartphone-nya nanti. Begitu juga untuk kelompok yang audio visual. Ya, Bapak akan mengirimkan kepada kalian link yang berisikan tentang rekaman audio yang menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Dan ya, bagi siswa dengan gaya belajar kinestetik ya, kalian diberi kebebasan ya untuk mencari sumber ya, atau mengakses sumber belajar apapun ya yang kalian inginkan, dan kalian mencari ya materi yang membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Oke, Bapak akan mengirimkan linknya, silakan diakses. Oke. Oke, sudah? Bapak sudah mengirimkannya, silakan diakses kepada kelompok 1 atau kelompok visual. Dan ya, untuk yang audio juga disilahkan untuk mengakses rekaman audio tersebut. Sedangkan bagi siswa kinestetik silakan untuk mencari sumber belajar yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Oke, silakan. Oke, setelah semuanya udah selesai. Oke, sekarang ya kita bahas terkait dengan materi kita hari ini ya, yaitu tentang ya Bapak akan menanyakan kepada kalian ya apa saja informasi-informasi yang kalian dapatkan terkait dengan materi kita hari ini. Silakan kelompok visual ya. Apa informasi yang kamu dapatkan dari video yang sudah kamu tonton? Teori dan teori Persia didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajanita. Oke, terima kasih. Silakan aplaus untuk kelompok 1. Ya,
Itu informasi yang sudah didapatkan oleh kelompok 1 ataupun kelompok visual terkait dengan materi kita hari ini. Sekarang kita dengarkan dari kelompok audio visual ya. Apa informasi yang kalian dapatkan dari tema kita hari ini ya, dari rekaman audio yang sudah Bapak kirim? Apa ya materi yang bisa kalian dapatkan dari rekaman audio tersebut? Dari rekaman audio yang saya dapatkan informasi jalur masuknya Islam di Indonesia itu ada melalui jalur perdagangan, melalui jalur pernikahan, melalui jalur pendidikan, melalui jalur akulturasi budaya, melalui terus ya. Oke. Plus untuk kelompok audio visual. Ya, terima kasih kepada kelompok audio visual yang sudah juga merangkum informasi yang mereka dapatkan dari rekaman audio yang sudah didengarkan. Nah, sekarang kita minta kepada kelompok ya kinestetik ya, terkait dengan informasi yang dapat kalian ambil ataupun yang sudah kalian cari. Ya, silakan kelompok kinestetik. Oke. Yang dapat kami dari itu adalah Islam ini kenapa disebutkan di Nusantara, yaitu bukan karena ekonomi, tapi didorong oleh motivasi untuk memperluas agama, untuk menyebarkan agama Allah. Oke, plus untuk kelompok kinestetik. Jadi demikianlah informasi yang dapat kalian ambil dari materi-materi tadi. Oke, sekarang kita dari informasi yang sudah kalian dapatkan tadi, Bapak menugaskan kepada kalian untuk membuat sebuah grafis yang menjelaskan tentang materi atau proses dan teori masuknya Islam ke Indonesia di media sosial, yaitu di Instagram, di aplikasi Instagram berbentuk Snapgram. Jadi kalian membuat grafis di sana berkaitan dengan materi kita, kemudian kalian post ya di SG kalian, dan Bapak akan mengambil nilai dari SG yang kalian kumpulkan pada hari ini ya. Jadi dalam waktu 24 jam dari sekarang saya akan kalian menuliskan atau membuat SG yang berisikan tentang grafis sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan di tag Bapak di dalam SG tersebut. Ya, disilahkan sekarang saja waktu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini yaitu terkait dengan teori masuknya Islam ke Nusantara. Sekarang apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita ataupun dari materi pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu teori masuknya Islam itu ada banyak, Pak. Yang saat ini yang kita pelajari ada 4 teori yang mengklaim bahwa dari daerah sana mereka menyebarkan Islam ke Indonesia. Kemudian cara menyebarkannya pun juga banyak. Salah satunya ada kayak perdagangan, pernikahan, kesenian dan lainnya, Pak. Terus kemudian kebanyakan orang tuh menyebarkan Islam ke Indonesia tuh bukan karena faktor ekonomi atau cuma sekedar mencari uang di sini, Pak, tapi mereka memang murni menyebarkan Islam di Indonesia untuk menyebarkan agama Allah, namun disambil dengan yang lain kayak berdagang dan lainnya. Oke, bagus. Plus untuk Fadilah Ilahi. Jadi, demikianlah kesimpulan materi yang kita pelajari ini tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori tadi kan? Ya, teori yang pertama teori Gujarat atau India, kedua teori Cina, teori Arab, dan teori Persia. Oke, baik. Begitu juga dengan metode ataupun bagaimana strategi dalam menyebarkan dakwah Islam di Nusantara. Ada banyak strategi yang digunakan. Nah, salah satu diantaranya apa? Ada perdagangan, apalagi pernikahan, pendidikan dan sebagainya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini,
Bapak akan mengadakan asesmen formatif kepada kalian juga melalui link yang Bapak ataupun yang akan Bapak kirimkan kepada kalian melalui grup WA ini. Oke. Baik, silahkan dikerjakan tes ataupun asesmen formatif kita melalui link yang sudah Bapak kirimkan. Silakan. Udah selesai? Oke, silakan di-submit. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.